Kalau dipikir-pikir, perlu nggak sih pakai iPad untuk kebutuhan penunjang kerja kita sehari-hari? Atau mungkin kalian yang masih duduk di bangku sekolah ataupun kuliah, perlu nggak sih? Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, kita opening dulu. Oke, di sini yang mau gue bahas pemakaian iPad dari segi kebutuhan penunjang kerja ataupun sekolah ya. Kalau iPad digunakan hanya untuk kebutuhan multimedia, itu beda ceritanya. Handphone juga udah cukup itu mah. Kalau kerja ya pastinya untuk kita mengerjakan pekerjaan yang berbau dokumen, ataupun desain grafis, ataupun konten kreator sekalipun kayak gue. Dan kalau sekolah ya pastinya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun kuliah. Dari segi pemakaian gue tentu aja sebagai pekerja karyawan ataupun konten kreator, menurut gue iPad ini jadi salah satu solusi terbaik buat gue untuk penunjang kebutuhan pekerjaan gue. Sedikit cerita, gue ini karyawan kantoran yang dimana keseharian gue ya berkecimpung sama yang namanya dokumen dan ujung-ujungnya pembuatan laporan. Sebelum gue punya iPad ini, pekerjaan gue sebagai konten kreator itu nggak kekejar. Sekalinya kekejar itu pasti menguras tenaga banget. Siang kerja full dan malamnya harus bikin konten untuk upload YouTube. Jadi sedikit terhambat gitu. Untungnya setelah gue punya iPad, pekerjaan gue jadi lebih terasa cepat dan konsisten. Kenapa? Ya karena iPad ini mobile, bisa diajak kemana-mana. Dari mulai ngerjain pekerjaan yang berbau dokumen, sampai pengirimannya itu bisa gue kerjain di iPad. Belum lagi nulis skrip untuk kebutuhan konten kreator, itu juga bisa gue kerjakan di iPad, kapanpun dan dimanapun. Bahkan untuk ngedit video untuk YouTube di channel gue juga gue kerjakan di iPad ini. Dan juga buat pairing dokumen kerjaan itu bisa tersambung langsung dari HP gue. Jadi emang ngebantu gue banget dalam pekerjaan gue sehari-hari. Sekarang pertanyaannya, kan laptop juga bisa ngerjain semua tugas kayak gitu. Nah, ini yang perlu gue tekankan ke kalian nih. Pertama, iPad yang gue pakai di sini adalah iPad Air generasi keempat atau iPad Air 2020 versi storage 64GB. Gue beli iPad ini di harga 8,5 juta di marketplace toko ijo. Kalau kita bandingin di sini dari segi harga, laptop di harga 8 jutaan emang banyak. Tapi dari segi kecepatan dan kenyamanan belum tentu. iPad di sini bisa dibuat kerja, ngedit, ataupun main game high zaman sekarang dan itu cepet, ngebut, dan nyaman tanpa rasa khawatir nge-lag. Tapi kalau kita beli laptop harga 8 jutaan, kecepatan yang didapatkan itu nggak segar kecepatan iPad. Emang bisa sih laptop itu dibuat kerja kayak sekedar buat laporan, bikin skrip, atau ngedit video dan foto sekalipun. Balik lagi pertanyaan gue, emang cepet atau kenceng? Terus belum lagi dibuat main game, emang kuat? Apalagi di zaman sekarang kecepatan dan kenyamanan itu penting. iPad bisa kita pakai buat main game terkencang sekalipun, kayak Genshin Impact, dengan rasa nyaman tanpa takut khawatir akan nge-lag. Belum lagi portabilitas yang dimana bisa kita gunakan keyboard atau bisa kita lepas sekalipun untuk kebutuhan multimedia kita. Jadi kalau bisa gue bilang iPad ini jauh lebih praktis dan konsisten untuk kebutuhan kerja gue sehari-hari. Kedua dari segi portabilitas. Tadi sempat udah gue singgung di atas, iPad itu bisa kita jadiin layaknya laptop, tinggal kita beli keyboard, udah deh tinggal pairing dan pakai. By the way, keyboard yang gue pakai di sini bukan keyboard bawaan Apple ya, kayak Smart Keyboard ataupun Magic Keyboard, yang harganya itu mahal banget menurut gue untuk sebuah keyboard. Keyboard yang gue pakai di sini keyboard pihak ketiga, mereknya Dux Duchess. Video pembahasannya juga udah gue bahas di channel gue, tinggal kalian cari aja di channel gue. Dan juga satu lagi penunjang kebutuhan kerja gue di sini juga gue beli pensil. Tapi sekali lagi bukan Apple Pencil ya yang harganya mahal itu. Tapi pensil merek pihak ketiga dan video pembahasannya juga udah tayang di channel gue. Pensil ini bisa gue jadiin buat sekedar coret-coret gambar ataupun nulis skrip kalau misalnya gue lagi malas ngetik. Jadi dengan portabilitas itu menurut gue iPad udah nyaman banget gue pakai sehari-hari untuk kebutuhan pekerjaan gue ataupun multimedia gue. Ketiga tentunya penghilang stres karena pekerjaan, yaitu main game. Udah nggak diragukan lagi, iPad Air 2020 ini bisa melibas semua game yang ada di App Store. Dengan layar yang besar, tentunya main game udah nyaman banget. Ketimbang gue pilih laptop yang harganya 8 jutaan, udah pasti main game paling game-game casual aja yang bisa kalian mainkan di laptop harga 8 jutaan. Kesimpulannya, jadi menurut gue iPad ini udah sangat cukup membantu pekerjaan gue. Dan plusnya adalah portabilitasnya bisa kita gunakan untuk main game tanpa khawatir nge-lag
ataupun menikmati konten multimedia dengan layar sentuhnya. Ya udah, sampai di sini dulu aja pembahasan gue tentang iPad ini dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit, bye.